konfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 109 kasus, sehingga total menjadi 1.155, 3.293 kasus, 5.923 orang, 8.607 orang, 10.843 orang, 12.776, 14.032. Masker merupakan suatu benda yang tak pernah tertinggal pada masa kini. Dengan adanya virus yang menyerang dunia bernamakan COVID-19 mewajibkan setiap jiwa untuk melindungi diri dengan menggunakan masker. Masker medis sekali pakai yang sering dijumpai menjadi limbah yang memunculkan resiko kesehatan akibat bakteri dan virus. Selain resiko kesehatan, limbah ini juga mempengaruhi lingkungan. Hal ini didukung dengan pendapat Ketua ID Jakarta Selatan M. Yadi Permana bahwa masker medis ini membutuhkan waktu puluhan tahun agar bisa terurai secara sempurna di dalam tanah. Bahkan ada literatur yang mengatakan bisa lebih dari 100 tahun lamanya. Limbah jenis ini yang dahulunya terkonsentrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan, sekarang limbah ini juga banyak timbul dari rumah tangga, sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih khusus. Banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan masker medis dikarenakan tingkat efektivitas penyaringan sekitar 90%, di mana lebih besar daripada masker kain yang hanya 70%. Tetapi, masker medis sangat tidak ramah terhadap lingkungan. Hal ini diungkapkan oleh peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yaitu Muhammad Reza Cordova. Namun perlu diketahui bahwa limbah medis saat pandemi tergolong ke dalam golongan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan bisa dikategorikan sebagai limbah infeksius sehingga perlu dilakukan penanganan secara khusus. Limbah tersebut tidak dapat dilakukan daur ulang karena akan berpotensi untuk menyebabkan penularan penyakit. Limbah medis khusus pandemi harus segera dimusnahkan untuk memutus rantai penularan. Selama pandemi, limbah medis bertambah. Dikutip dari data pemerintah, ada lonjakan 20 hingga 30% dari vaskes, tapi sampah domestiknya berkurang. Dari eksperimen sederhana, masker medis sulit basah, sulit dibakar, dan ada elemen plastik. Masker ini diakui sulit hancur, sehingga berbahaya apabila dibuang secara sembarangan. Untuk mengurangi infeksi, limbah padat bisa didiamkan 2 hari baru dibuang. Virus bisa mati di temperatur 100 derajat Celcius. Jika hanya untuk mematikan virus saja, insinerator menurutnya overkill. Dirjen Pengolahan Sampah, Limbah dan B3 atau PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivin Ratnawati mengatakan pandemi COVID-19 telah menyebabkan kenaikan volume limbah medis sekitar 30 hingga 50%. Hingga 15 Oktober 2020, KLHK mencatat total limbah infeksius COVID-19 mencapai 1.662,75 ton. Kenyataan tersebut membuat penanganan limbah medis terutama di saat pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan lebih serius karena limbah medis COVID-19 masuk dalam kategori infeksius dan bisa menjadi mata rantai penularan penyakit tersebut. Vivin mengatakan limbah yang dihasilkan dari perawatan COVID-19 masuk dalam kategori B3 yang pengelolaannya harus dari hulu ke hilir dengan pengelolaan spesifik dan tercatat dari pembuatan sampai akhir dimusnahkan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Syarifudin, mengatakan pihaknya telah menangani 1.213 kg atau 1,2 ton limbah masker sekali pakai dari rumah tangga selama periode April hingga pertengahan Desember 2020. Sementara sampah medis dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes yang tersebar di Jakarta mencapai 4.669 ton selama pandemi COVID-19. Kedua data yang telah disebutkan oleh Rosa Vivin Ratnawati dan Syarifudin menjelaskan bahwa semakin bertambahnya waktu, limbah masker medis yang ditimbulkan juga semakin banyak. Hal ini merujuk pada karakteristik dan dampak yang ditimbulkan bahwa limbah masker medis dapat berpengaruh terhadap keseimbangan tatanan lingkungan. Selain itu, apabila dibuang secara sembarangan serta tidak diolah dengan baik, maka akan menimbulkan masalah kesehatan baru terhadap manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah B3 adalah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari zat
energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Secara sederhana, limbah B3 diketahui dapat diidentifikasi dari dua karakteristik utamanya, beracun dan mudah meledak. Karakteristik dari limbah B3 sendiri yaitu mudah meledak, cairan mudah terbakar, padatan mudah terbakar, reaktif, beracun, korosif, infeksi, dan campuran. Nyatanya, situasi pandemi juga memunculkan masalah baru bagi lingkungan hidup. Sampah dari masker dan sarung tangan sekali pakai meningkat drastis dan mulai mengancam lingkungan. Menurut Ratnawati, Dirjen PSLB 3 KLHK, dampak negatif terhadap meningkatnya produksi sampah dan masker sendiri itu sekitar 0,1% dari total sampah yang ada. World Wildlife Fund atau WWF melaporkan adanya kekhawatiran tentang pembuangan sampah masker yang salah oleh masyarakat. Apabila hanya 1% dari masker yang dibuang secara tidak benar, ini akan menghasilkan 10 juta masker per bulan yang tersebar di lingkungan. Menimbang bahwa berat masing-masing masker adalah sekitar 4 gram, akan memerlukan dispersi lebih dari 40.000 kg plastik di alam. Selain mencemari lingkungan, kata Sekretaris Utama LIPI, Nurtri Arisustining Tias, keberadaan sampah masker bekas sekali pakai dapat memunculkan kontaminasi penyakit baru lainnya bagi masyarakat. Tak hanya manusia saja yang merasakan dampak limbah medis, terutama masker ini, namun hewan juga merasakannya. Ahli konservasi di Brazil menemukan satu masker bekas di dalam perut penguin setelah tubuhnya terdampar di pantai. Sementara ikan buntal yang mati ditemukan terperangkap di dalam masker bekas di lepas pantai Miami. Operasi Merprobe menemukan seekor kepiting mati yang terperangkap dalam masker di Laguna dekat Mediterania pada bulan September. Terdapat beberapa dampak sampah masker sekali pakai jika tidak dikelola dengan baik. Pertama, menambah timbulan sampah plastik di TPA. Kedua, menyebarkan virus atau bakteri dari penggunaan masker kepada petugas kebersihan yang mengangkut sampah ataupun masyarakat lainnya. Ketiga, tiba di TPA dan masker tercampur dengan sampah lainnya, jika terkena hujan dapat menghasilkan lindi yang dikhawatirkan dapat berbahaya bagi lingkungan. Yang keempat, sampah masker sekali pakai sulit terurai secara alami di lingkungan, sehingga dapat berdampak pada makhluk hidup lain. Kelima, bila masker tidak dipakai kembali sebaiknya untuk digunting, sebab bagi oknum jahat, sampah masker yang utuh bisa didaur ulang dan akhirnya dijual kembali. Bahaya dari penggunaan masker sekali pakai secara berulang yang bisa menimbulkan infeksi kerap diabaikan oleh masyarakat. Penanganan limbah medis khusus pandemi COVID-19 membutuhkan koordinasi terpadu dan terintegrasi dengan baik. Pemerintah memegang peranan penting untuk dapat melakukan penanganan limbah medis khusus pandemi ini. Ketersediaan sarana dan prasarana khusus harus menjadi perhatian utama. Pertama, hal ini dapat ditempuh dengan jalan menyediakan sarana dan prasarana khusus untuk mengumpulkan limbah medis khusus pandemi. Tempat pembuangan harus dibuat terpisah dan tertutup dari limbah medis lainnya. Akses ke tempat pembuangan juga dibuat tertutup dan akses terbatas. Wadah tempat penampungan sementara limbah medis juga harus diberi label khusus sehingga dapat membedakannya dari jenis limbah medis yang lainnya. Kedua, pemusnahan limbah medis dilakukan melalui proses pembakaran dengan menggunakan insinerator atau tungku pembakaran khusus yang mempunyai temperatur di atas 800 derajat Celcius. Temperatur di atas 800 derajat Celcius akan menjamin semua virus COVID-19 dan semua sumber penularan penyakit telah musnah. Pemakaian insinerator diharapkan akan menjamin sumber penularan penyakit, terutama virus COVID-19, benar-benar telah dihilangkan. Asap hasil pembakaran insinerator juga harus ditangani dengan baik. Asap tersebut tidak boleh dibuang langsung ke udara bebas, namun harus dialirkan atau digelembungkan ke dalam bak penampung yang mengandung larutan klorin untuk menjamin gas buangan telah bebas dari virus COVID-19. Abu dari sisa hasil pembakaran insinerator segera ditampung dan dikubur pada tempat khusus. Sebelum dikubur, perlu dikemas dengan cara khusus sehingga tidak berkontak dengan lingkungan. Ketiga, apabila tidak tersedia insinerator, maka perlu disediakan
menyediakan tempat penguburan limbah medis, limbah medis yang akan dikubur juga harus dipastikan benar-benar tertutup. Misalnya ditetapkan dalam tong atau wadah tertutup. Setelah penguburan juga dipastikan bahwa akses ke tempat tersebut benar-benar ditutup. Sedangkan untuk pengurangan limbah medis di rumah, masyarakat diharapkan untuk memperhatikan guna ulang, seperti menggunakan masker kain 3 lapis, sanitasi, cek durasi waktu penggunaan, dan cara penggunaan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Wari, berpesan agar masyarakat dapat memilah dan melakukan proses disinfeksi sederhana terhadap bekas maskernya untuk mencegah penularan virus corona dengan merendam atau melakukan penyemprotan disinfektan yang mudah ditemui di rumah, misalnya dengan cairan pemutih pakaian. Kemudian, masker sekali pakai yang telah selesai dipakai agar digunting atau dipotong untuk menghindari penyalahgunaan dan dikemas secara khusus. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam menyikapi limbah masker sekali pakai. Berdasarkan surat edaran nomor SE-2-LHK-PSLB3-PLB-3-2020 tentang pengelolaan limbah infeksius atau limbah B3 dan sampah rumah tangga. Yang pertama, mengumpulkan masker bekas sekali pakai. Yang kedua, melakukan disinfektasi terhadap masker bekas tersebut. Desinfeksi masker bisa dilakukan dengan merendam masker dalam larutan desinfektan, klorin, dan pemutih. Ketiga, merubah bentuk masker. Setelah dilakukan disinfeksi, masker harus digunting atau dirusak agar tidak dimanfaatkan kembali. Keempat, buang ke tempat sampah domestik setelah dibungkus plastik yang rapat. Sesuai dengan edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apabila pemerintah telah menyediakan tempat sampah atau drop box khusus masker di ruang publik, maka masyarakat bisa membuang masker sekali pakai tersebut di tempat sampah khusus masker yang telah disediakan. Yang terakhir yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah melakukan pengelolaan masker. Hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mengurangi dan menanggulangi penggunaan masker sekali pakai tersebut yaitu memberikan informasi kepada lingkungan sekitar mengenai pengurangan penggunaan masker medis sekali pakai, bahaya yang ditimbulkan, dan dampak terhadap lingkungan maupun kesehatan. Kita bisa memberitahu dari lingkup terkecil, mulai dari keluarga, teman dekat, dan sebagainya. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan media sosial dalam melakukan kampanye atau solusi ini. Adanya sosial media dan properti yang mendukung, maka banyak masyarakat yang mulai menyadari dampak yang ditimbulkan dari adanya masker sekali pakai ini. Hal lainnya yaitu mulai mencontohkan kepada lingkungan sekitar mengenai penggunaan masker kain. Memberikan informasi bahwa masker kain lebih ramah lingkungan daripada masker sekali pakai. Dengan harga yang terjangkau, masker kain dapat dicuci kembali dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat yang memiliki pengetahuan dan tanggung jawab terhadap lingkungan, mulai dulu dari hal yang paling terkecil. Dari penggunaan masker kain, menggunakan informasi dan edukasi mengenai masker kain, dan memberikan informasi mengenai bahaya dan dampak ditimbulkan terhadap limbah masker medis tersebut. Dengan adanya langkah kecil kita, dapat membentuk perubahan besar sebagai lingkungan dan kesehatan. Mari kurangi penggunaan masker medis dan gunakan masker kain. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap produktif. Salam sehat dan salam perubahan.